Ya, selamat sore adik-adik ya semuanya. Terima kasih atas kunjungannya ke Taman Makam Pahlawan Pancakartirta namanya. Oke. Nah, pertama-tama Bapak mengenalkan diri, nama Bapak Stiptu Surat. Nah, bertugas jaga makam pahlawan. Bapak ini jaga 24 jam. Pak diem di sini sama keluarga. Ini anak 2, laki dan perempuan. Nah, pertama-tama biar adik dak bimbang sejarah Taman Makam Pahlawan Pancakarta kami jelaskan dikit biar adik tahu bagaimana sejarah antara Margarana dengan Tabanan. Ya, biar tidak salah dengan nanti apa yang dikorek di pemerintah, biar tidak bapak yang disalahkan dari repet ini. Nah, ini fungsi Taman Makam Pahlawan Pancakarta pada awalnya itu sebagai wujud penghormatan terhadap penghargaan terhadap jasa-jasa para pahlawan dan pejuang sebagai sarana pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan kesetiakawanan sosial. Yang ketiga sebagai objek studi dan wisata sejarah. Nah, riwayat singkat Taman Makam Pancakarta ini pada awalnya didorong rasa hormat kepada seperjuangan, terutama yang gugur dalam perjuangan fisik tahun 1945-49. Didirikanlah tempat pemakaman pada tanggal 28 Agustus 1950 dan diperkasai oleh tokoh-tokoh perjuangan dan Ketua Badan Pemerintah Harian Tabanan dengan dikukuhkan penuh masyarakat Tabanan. Gini deh. Yang mana disebut fisik tahun 1945-49. Fisik yang disebut 45-49 yang berjuang dari tahun 45 sampai 49 yang bertempur di Margarana, yang tewas di Margarana. Fisiknya yang dimaksud di sini adalah TMP Pancakarta yang ini, yang blok 1. Ini blok 1-nya, yang perang di Margarana. Itu jumlah beliau, pasukan beliau waktu itu Gusti Ngurah Rai punya pasukan 2.500. Cuma waktu pembongkaran setelah perang 20 November 1945 cuma diketemukan mayat 644 di Alas Bau dan di TPU itu adalah tempat pemakaman umum, dipindahlah ke sini. Itu sejarahnya awalnya. Cuman dalam sejarahnya, konteksnya sejarah perjuangan itu dia tuh bergerilya. Awalnya dia pernah ke MBO Munduk Malang. Markas besar utama Pak Rai itu di Munduk Malang, MBU namanya. Ya di sana membuat markas. Setelah berjuang diketahuan markas beliau itu bergerilya menuju Bengkel Penebel. Sebelahnya Puro Batu Karu menuju Pangkung Bangke. Di sana ada patung. Kalau adik ke Singaraja ada patung. Lanjut jalan ke Tanah Harong. Di sanalah kita perang total, yang disebut perang total. Beliau tuh menang di sana dalam perjuangannya. Itu karena beliau tidak punya logistik perbekalan, akhirnya Gusti Ngurah Rai memerintahkan semua pasukan bergerilya kembali ke daerah masing-masing. Setelah kembali ke daerah masing-masing, di sanalah dipupus oleh Belanda. Setelah dioleh, pasukan beliau tinggal ke 105 dalam perjuangan di Margarana. 105. Akhirnya beliau berdeklarasi di Ole, Puro Dalem Ole. Tahu kan adik? Puro Dalem Ole. Sana ada patung 3. Ada patung, di sanalah berdeklarasi, berdoa di sana. Disebutlah pasukan itu pasukan Ciung Wanara. Karena kita tidak punya senjata, untuk mencari senjata diutuslah Pak Debes yang ini, yang di depan adik. Sebagai logistik Pak Debes, gimana cari senjata? Kita serbu tangsi Tabanan, seluruh tangsi yang ada di Bali. Yang sekarang tangsinya di sini di pemadam itu, di sana tangsi dulu. Di sana ada polisi Belanda yang disebut Pak Wagimin.
ada nakluk. Akhirnya kalau nggak salah ibu siapa namanya itu yang ditugaskan untuk merayu dia, akhirnya dikasihlah senjata. Ketahuan dikasih senjata oleh Pak Wagimin. Dia tuh Pak Wagimin kan polisi Belanda. Nah, ketahuan dia ngasih senjata Pak Debes. Akhirnya dikejarlah beliau ke Margarana tanggal 19 malam bersama Pak Wagimin. Lari dia karena ketahuan. Akhirnya terjadilah kontak senjata tanggal 20 November. Itu pagi buta. Itu jam 9 Pak Rai memutuskan perang Kukutan. Karena pertama kali yang tewas di Margarana Gusti Ngurah Wisnu. Di sanalah mendeklarasikan Kukutan. Itu sejarah singkatnya. Akhirnya berkelanjutan perang itu bukannya 46 sampai 47. Nah, 47 yang melanjutkan perang itu Gusti Alit Saputra di belakang ini. Nah, Alit Saputra, maka abadikan nama beliau Lapangan Alit Saputra. Kalau Pak Wagimin, Lapangan Wagimin yang di Jambe. Nah, yang Pak Debes di Grogak itu diabadikan nama beliau. Itu sejarah. Beliau tuh diberondong senjata tahun 47 di daerah Nyelati. Kan tahu adik Nyelati, timurnya Marga, Pasar Marga, kan ada Pasar Marga tuh, ke sana turun. Nah, itu di Nyelati dia diberondong oleh senjata, tewaslah di sana. Itu cerita singkatnya. Nah, selanjutnya ini lokasi yang dipakai ini pemakamannya itu yang memberikan lokasi pemakaman itu Gusti Ngurah Rake, Puri Penebel. Ini tanahnya Puri Penebel, bukan tanah ini milik masyarakat dulu, ditukar guling oleh Puri Penebel Ngurah Rake. Jero Belulang ya, mungkin ada keluarganya Jero Belulang ya. Dari Penebel ada? Enggak. Nah, Jero Belulang. Sekarang ada Puri di Penebel Pasar kan, dekat pasar, itu Jero Belulang. Beliau yang mengasih tanah dengan luas 3,6 hektar dipakai lokasi ini. Kayaknya tahun 1949 itu dibongkar di Alas Be yang diceritakan tadi Bapak ya. Alas Be itu mungkin desa Be sekarang. Bapak pernah menelusuri di sana, memang betul masuk di Aben Semal, Pura Aben Semal itu ke selatan. Di sana ada candi besar juga di Alas itu. Nah, di sanalah dibongkar, dipindah ke sini. Itu. Nah, kenapa di sini? Kenapa enggak di Margarana? Pasti gitu adik tanya ya kan? Nah, gini ceritanya. Mungkin waktu di Margarana itu masih komplit tanahnya ya kan? Mungkin masih komplit karena sini diberikan tanah oleh Puri Penebel. Itu, nah sini berdiri tanggal 29 Agustus 1950. Kenapa tahun sekian? Karena Bali belum waktu itu masuk negara RIS, masih Indonesia Timur. Indonesia Timur itu presidennya Cokordo Sukawati. Itu setelah Konferensi Meja Bundar. Mungkin adik dapat sejarah enggak di sekolah? Masih dapat? Nah, itu pertama kali perjuangan Indonesia itu perjanjian Linggarjati. Itu gagal kan? Nah, kedua perjanjian Rempile itu gagal. Akhirnya perjanjian Konferensi Meja Bundar. Itu akhirnya itulah menentukan Indonesia, Republik Indonesia Serikat bersatu dengan Indonesia Timur menjadi RI tanggal 17 Agustus 1950. Itu akhirnya lagi 1 bulannya baru berdiri nih tanggal 29. Kenapa di sini duluan tidak di Margarana? Itu di Margarana itu berdiri tahun 1954. 1954, makanya dibuatkanlah berbentuk candi, bukan makam. Maka di sana disebut Taman Pujaan Bangsa, bukan tempat pemakaman deh. Ya, kalau ini Taman Makam Pahlawan Nasional. Artinya nasional itu seluruh Indonesia boleh, tapi memenuhi syarat. Syaratnya apa? Kalau veteran itu memiliki bintang gerilya. Itu yang ditangani oleh Pak Bung Karno.
Kalau yang sudah purna bakti, dia berjuang dari dulu, dari tahun sebelum 45 sampai saat ini masih dia hidup, tapi memiliki bintang Nararya Ekapaksi Pratama Utama, baru bisa masuk ke sini. Itu minimal itu bintang 2, Majen. Gitu. Tapi dikategorikan apakah semua tentara aja, polisi aja, apakah masyarakat tidak bisa? Masyarakat bisa, asal memiliki bintang Mahaputra. Kalau masyarakat sipil, itu boleh itu. Itu yang selanjutnya, ini dulu mungkin adik mengenal dari kakek-kakek ya, Taman Bahagia kan, ya kan? Nah, kenapa disebut Taman Bahagia gitu? Ini ceritanya gini. Nah, lokasi Taman Makam Pahlawan ini di Banjar Taman Sari, Kelurahan Delot Peken, Kecamatan Tabanan. Oleh panitia pemakaman tersebut diberi nama Taman Bahagia Pancakartirta, yang artinya pahlawan yang dimakamkan dibersihkan dengan 5 air suci dari 5 kolam yang di lingkungan Taman Bahagia Pancakartirta, sebagai simbol yang dikelola oleh YKP, Yayasan Kebaktian Perjuangan, yang sekarang yang dibakti proklamasi. Nah, kemudian dilanjutkan dengan pemakaman perjuangan tersebut pada tahun berikutnya dengan lokasi yang telah ditentukan, yaitu bagian atas timur khususnya untuk para pejuang revolusi fisik tahun 1945-1949. Yang ini yang maksud ya, ini perjuangannya 45 sampai 49. Yang blok 1 nih, yang tewas di Margarana. Tidak boleh dicampur aduk ini, Dek. Tidak boleh, karena ibarat ini beliau tuh gugur, tidak perlu sebenarnya Ben, itu sudah bersih dia. Itu maka ini merong 3, lokasinya 3. Ini utama, yang sebelah ada, yang sebelah ada rongnya. Itu Perando pun ada. Kalau kita mengenal sejarah Mahabharata, kan ada juga seorang Brahmana berjuang kan, dia tuh ada yang sana. Kalau dari sini kelihatan itu yang paling tinggi itu Perando sih, yang rumahnya di SMA Negeri 2 Tabanan sebelah barat. Itu Perando itu. Itu kelihatan putih, paling tinggi itu, paling tinggi. Dan kelihatan makamnya dari sini, kelihatan paling putih, paling tinggi juga. Itu Ide Bagus Abadi namanya beliau. Karena dianggap satu-satunya di daerah Bali, Nusa Tenggara yang mempunyai makam pahlawan, maka pada tahun 1972 pengelolaan Taman Bahagia Pancakartirta diambil alih oleh Kodam 9 Udayana dan diganti nama dari Taman Bahagia Pancakartirta menjadi Taman Makam Pahlawan Pancakartirta dengan perjanjian tidak tertulis, yaitu peta atas tidak dicampuri. Pada tahun 1972 dikeluarkanlah SK Menteri Pertahanan Keamanan Pangap nomor B337/5/1972 tentang penyerahan pembinaan dan pemeliharaan makam pahlawan kepada Menteri Sosial. Saat ini pahlawan dimakamkan mayoritas dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Nah, itu kan zamannya tahun itu yang disebut ABRI dulu. Sekarang kan tidak ada ABRI, TNI. Karena apa sebab disebut TNI? Karena polisi pisah menjadi sipil. Itu tahun 2015 terpisahnya. Mungkin adik mengenal itu, bapak mengenal itu kan terpisahnya itu jadinya. Itu makanya dikeluarkan itu. Nah, sekarang pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Pancakartirta. Taman Pahlawan Pancakartirta sebagai Taman Makam Pahlawan tingkat provinsi
bukan kabupaten. Tapi ada kabupaten di Bali. Kita memiliki taman makam kabupaten ada 3, yaitu Jembrana, ada Buleleng, ada Gianyar, ada. Baru rencana ini untuk memperingati perjuangan perang total itu di Tanah Haron baru digagas. Itu kabupaten yang punya. Ini tingkat provinsi Nusa Tenggara. Makanya kegiatan sehari-hari ini dikelola oleh Dinas Sosial Provinsi Bali di bawah Kementerian Sosial. TMP seluruh Indonesia itu di bawah Kementerian Sosial. Nah, dalam penanganan kegiatan upacara militer itu ditangani oleh Kodim setempat. Nah, karena ini Kodimnya, Kodim Tabanan itu Kodim 1619 Tabanan. Kalau misalnya di Badung, Kodim 1611. Misalnya kalau orang itu meninggal di Denpasar, kan itu akhirnya Kodim Badung koordinasi ke Kodim Tabanan. Baru Kodim Tabanan koordinasi ke Bapak. Bapak mentransfer ke Dinas Sosial mentransfer ke Jakarta, Gartap 1. Itu jalurnya. Itu. Nah, sedangkan jumlah luas makam pahlawan di Pancakarta ini 3,6 hektar yang diberikan secara cuma-cuma sama Puri Penebel Ceruk Belulang. Jumlah keseluruhannya makam itu 901. Ini blok 1-nya, yang blok 2 yang di sana. Kalau adik ke selatan tadi kan ada ya, di sana. Yang di blok 3 di sini, masuk dari sini. Nah, itu yang disebut memenuhi syarat yang katakan Bapak tadi itu. Kalau veteran memiliki bintang Aurelia, kalau yang Purna Bakti memiliki Eka Paksi Nararia Pratama Utama. Kalau sipil bintang Mahaputra, misalnya yang bupati itu memiliki bintang Mahaputra, tapi susah cari itu. Itu pengabdian yang luar biasa terhadap rakyat. Nah, komponen yang ada di TMP, ya, 1 monumen dan relief perjuangan itu belum jadi, baru tembok aja ini. 2, itu sebenarnya isi perjuangan di Margarana, itu belum jadi. Itu. Papan abadi, nah, nama-namanya beliau sudah ada di sana, cuma kurang, baru 816. Itu bangunan kantor tadi yang adik naruh bunga itu kantor, itu kantornya, itu rumah penjaga di belakang kantor, itu di belakang kantor, itu bangunan perpustakaan sebelahnya kantor, cuma sayang bukunya enggak ada, kantornya perpustakaannya ada, gitu. Itu balai persemayaman yang di sebelah selatan, yang kecil, ya itu kenapa balai disebut balai persemayaman? Kalau di Bali itu kan balai gede, balai sekenem. Nah, kalau secara ini nasional itu balai persemayaman. Kalau misalnya ada orang meninggal tentara, itu sebenarnya sebelah selatan nih, sebelah barat di sana. Detik datang mayat, turun di balai persemayaman sebelum salpo lengkap. Nah, itu sebenarnya. Itu gedung balai serbaguna dan plaza upacara. Misalnya ada jarah tadi kan ada 2 teori tentang pemakaman, tentang jarah. Misalnya adik ini disebut jarah wisata, studi mengenal TMP ini, Pancakarta ini, bagaimana sejarahnya, kenapa orang ini meninggal, gimana syaratnya. Nah, itu pasti itu pertanyaannya. Kalau misalnya menjelang semesteran datang dah berkunjung banyak. Itu, nah, Bapak duduk Anda di sana di gedung serbagunanya itu. Misalnya kalau Provinsi Bali itu menyelenggarakan jarah wisata 2 kali. Dulu kalau ada anggaran dulu sebelum Covid itu tetap itu bergilir di kabupaten itu di mana ada makam. Kita kumpulkan anak siswa SMP, SMA, kalau jarah saresehan itu guru-gurunya yang di bidang sejarah. Itu dipanggil, itu ada 2. Itu dulu. Nah, jenis pelayanan itu sudah. Nah, jenis pemakaman, nah contohnya kayak ini deh.
pemakamannya. Ini itu yang di depan. Nah, di depan. Ini yang di blok 3 ini. Kalau ziarah wisatanya ini anak-anak yang di sini. Ya kumpul dulu.